lucid dreams where I can't move a Cause I'm thing. lost in the way you Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Jumpa lagi ya teman-teman dengan aku Bunda Ipi di hari Rabu pagi ini. Teman-teman semua apa kabarnya nih di rumah? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran urusannya ya. Kali ini saya mau bercerita ya kan, saya punya banyak teman, punya banyak sahabat gitu ya dari Malaysia. Nah, jadi kadang ada kata-kata yang berbeda gitu ya. Ada yang di Indonesia seperti ini, di Malaysia seperti ini, tapi ternyata itu maknanya tuh sama aja. Dan kadang-kadang kita tuh merasa lucu ya, sama-sama merasa pengen ketawa gitu, tapi bukan menertawakan maknanya ya, karena kita sudah bersahabat, jadi tidak ada rasa tersinggung satu sama lain karena kita udah best friend gitu ya. Jadi apapun yang mereka katakan atau apapun yang saya nih katakan, mereka tak ada tersinggung dan kita biasa bercanda tawa dan tertawa bersama ya. Nah, kali ini tuh aku bakalan bahas satu kata ini yang bikin aku geli gitu ya, tertawa, dan kawan aku pun tertawa dengan kata-kata ini ya. Meskipun kita berbeda gitu ya, tapi kita berteman baik gitu ya. Jadi menyenangkan lah, bikin kita happy. Nah, aku kan waktu itu ada upload jalanan Malaysia tuh memang halus, mulus ya, meskipun di kampung maupun di jalan rayanya itu halus. Terus sampai ada yang bilang apa nggak ada bonggol atau apa, memang nggak ada polisi tidur. Kalau aku bilang kan polisi tidur ya, kalau orang Malaysia bilang bonggol gitu. Oke, masih oke ya. Nah, pas aku upload jalanan di Jawa Tengah sana, di kampung halaman aku, terus mereka bilang kampungnya indah sangat ya bun, kampungnya tuh bersih, kampungnya indah sangat, jalanannya pun halus, terus tak ada polisi mati. Nah, di situ tuh kita tertawa ya, kita tuh tertawa bersama-sama. Mungkin maksud mereka tuh polisi tidur ya, kalau aku cakapkan suka bilang tuh polisi tidur, terus mereka tuh bilangnya tuh polisi mati. Kataku ya memang nggak ada di jalanan, kalau polisi mati ya udah langsung diangkut ya, udah langsung diangkut oleh oleh orang-orang. Kenapa polisinya mati di jalan? Kita bukan saling menertawakan atau mengolok-olok ya, karena kita udah bersahabat, jadi kita saling mengerti satu sama lain, udah biasa saling menghormati, saling bercanda tawa gitu ya, jadi kita happy aja, nggak merasa tersinggung gitu. Kawan aku bilang tuh polisi mati, sedangkan yang dimaksudnya itu polisi tidur ya. Kalau husband aku bilang tuh bonggol, masih oke lah ya, bonggol. Oke, bonggol itu kalau dalam bahasa saya nih, bahasa Jawa, bonggol itu seperti pohon yang udah yang udah dipotong gitu ya, itu bonggol gitu ya. Tapi ya begitulah Indonesia dan Malaysia yang kadang-kadang berbeda kata-katanya, tapi makna dan artinya itu sama. Dan kadang-kadang ya orang Malaysia tertawa ketika saya nih cakap gitu ya, kadang-kadang saya nih tertawa ketika orang Malaysia nih bicara ya, tapi bukan maknanya menertawakan, tapi sama-sama merasa oh lucu ya, oh ini ya, ya kita tetap happy gitu, karena kita nggak saling bermusuhan, karena kita nih saudara ya, karena kita nih bersahabat, jadi tetap indah ya. Jadi aku mau kasih lihat ya video di Malaysia tuh ada sama lah ya kayak aku di Jakarta. Kebetulan yang kemarin aku syuting tuh memang daerah atau tempat aku tinggal tuh di Jawa Tengah, memang lagi ada mau acara perlombaan desa, jadi memang desanya itu dibuat sebagus mungkin. Dan ya waktu belum ada ada acara perlombaan sih, dulu tuh masih ada polisi tidur lah ya, tapi nggak banyak, 1 atau 2 saja, biasanya di tempat-tempat yang rawan, maksudnya banyak, misalnya banyak anak kecil gitu ya, kayak di Jakarta nih
di sekitar tempat aku tinggal juga ada ya polisi tidur, biasanya ada dijenggulin gitu karena di situ biasanya rawan buat anak-anak menyeberang gitu, banyak anak-anak kecil lah intinya, atau untuk jadi biar si motor atau si pengendara motornya itu nggak ngebut gitu loh teman-teman. Nah di Malaysia pun sama, itu di video itu di perumahan ya, biasanya tuh polisi tidur atau bonggol atau polisi mati itu ada di depan-depan perumahan, di depan-depan sekolahan, atau di depan-depan rumah sakit. Jadi di tempat-tempat yang biasanya banyak anak-anak atau orang-orang yang ingin menyeberang ya. Jadi di Indonesia ataupun di Malaysia ya sama ya, memang ada jalan-jalan yang halus mulus. Maksudnya halus mulus tuh sebetulnya mungkin bukan nggak berlubang-lubang ya, ini halus mulus. Kemarin gara-gara ada yang bilang nggak ada polisi mati itu, terus jadi aku pengen ngebahasnya ya. Terus tanya juga, emang di Malaysia nggak ada polisi tidur ya? Kata kawan aku yang dari Indonesia ada polisi tidur di tempat-tempat tertentu ya teman-teman. Jadi polisi tidur tuh maknanya tuh jadi sebetulnya tuh dia itu dibuat untuk mengatur lalu lintas secara mandiri gitu ya. Jadi kalau ada jenggulan gitu ya, kalau aku bilang malah jenggulan, kalau orang Jawa bilang malah jenggulan ya teman-teman. Jadi jenggulan yang terbuat dari semen atau aspal atau apalah, bahkan ada apa sih dijenggulin gitu ya, ada yang dari ban juga ada loh. Nah itu tuh memang dibuat agar lalu lintasnya itu teratur secara sendiri. Otomatis ketika ada polisi tidur itu kan laju kecepatan si pengendara motor atau mobil itu bakalan berkurang ya, si kecepatannya itu bakalan dikurangi agar tidak berbahaya ketika di tempat-tempat yang banyak anak-anak menyeberang atau orang-orang yang menyeberang, di tempat-tempat yang penting lah ya, kayak rumah sakit, perumahan atau sekolahan. Itu kan tempat-tempat yang memang banyak sekali anak-anak, orang-orang lalu lalang gitu ya teman-teman. Jadi ya memang ada di Indonesia maupun di Malaysia ada yang namanya polisi tidur, cuma sebutannya berbeda. Di tempatku di Jakarta aku sebut polisi tidur. Kalau di Jawa aku biasa bilang jenggulan. Kalau husband aku bilang di Malaysia bonggol. Kalau sahabat aku bilang, kawan aku dari Malaysia sebut malah polisi mati. Ekstrim lagi ya, jadi polisi mati di tengah jalan gitu ya. Jadi polisinya mati gitu ya di tengah jalan, padahal bukan itu maknanya tuh. Ya itulah sama ya teman-teman. Jadi itu saja, hanya ingin mengatakan maknanya yang sama tapi kata-katanya yang berbeda, yang terkadang membuat kita itu saling lucu, saling tertawa ya. Nah jadi meskipun kita berbeda, meskipun kita banyak perbedaan, seperti sama tetapi berbeda, tetapi kita menjadikan sebuah perbedaan itu satu sama lain untuk menambah wawasan. Indonesia seperti ini, Malaysia seperti ini gitu ya. Jadi ya kita happy aja dan hubungan kita tuh tetap erat dan menyenangkan gitu ya. Jadi biarlah perbedaan kami jangankan saya dengan kawan-kawan di Malaysia ya, saya dengan husband aja kadang-kadang banyak hal yang berbeda ya. Apa kita ada berdebat? Ada. Kadang-kadang husband aku cakap ini, aku cakap ini gitu ya, berbeda. Tapi ya sudah, nggak menjadi perdebatan yang saling mengolok-olok ya, karena sudah didasari rasa cinta. Sudah didasari rasa saling menghargai, saling menghormati, dan adanya rasa cinta di dalam diri kita ya sebagai sesama manusia. Apalagi saya sebagai istri yang sudah terikat oleh sebuah perkawinan dan ada anak-anak yang kami cintai juga. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada kita lalui dengan bahagia, dengan happy aja, dengan
ya memang berbeda, tapi ya kita tetap happy gitu. Jadi itu saja teman-teman yang bisa aku share hari ini. Terima kasih banyak. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.